Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn. Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot. Oke. Hai Aqua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian untuk Money and Relationship di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Sebelum gue buka kartu Lenormand, ya, gue akan jelasin dari sisi astrologinya dulu. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Kalau untuk cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga. Ya, kalau nggak sesuai, nonton rising atau ascendant sign, sun sign, juga moon sign, supaya kalian juga bisa melihat secara keseluruhan situasi kalian sendiri. Ya, karena ini sekali lagi general reading. Venus, gue ingin jelasin dulu ya energinya. Venus, planet Venus itu tentang money, relationship. Money nggak hanya sekedar money ya, money di sini lebih sifatnya ke value, sistem value kita, bagaimana kita menilai, menghargai, resources. Relationship itu juga tentang personal dan profesional. Relationship, any kind of relationship, mau personal atau profesional, itu cuman kita aja yang berkonsep. Ya. Diri kita nggak bisa kita bagi-bagi sebagai personal atau nggak profesional. Jadi apapun itu ya berangkatnya dari dalam diri kita sendiri, relationship dengan diri kita sendiri. Ya. Itu Venus. Nah, Venus itu naturalnya di rumah kedua dan rumah ketujuh. Okay. Sedangkan Venus itu di Capricorn. Naturalnya Capricorn itu di rumah ke-10. Jadi kalian bisa lihat dampak-dampaknya itu di rumah kedua, rumah ketujuh, sama rumah ke-10. Capricorn itu wataknya seperti apa sih? Disiplin, tanggung jawab, dewasa, struktural, suka membangun fondasi, suka merealisasikan sesuatu menjadi nyata, grounded, ya. Dan dia yang menetapkan peraturan-peraturan. Bossy banget. Nah, itu energinya Capricorn. Nah, untuk Virgo, Capricorn itu ada di rumah ke-12. Di sini gue ngomong Virgo rising sign ya. Jadi Capricorn ada di rumah ke-12. Kalau kalian masih belum ngerti 12 rumah astrologi, cek dulu playlist gue di sini ya tentang 12 rumah astrologi. Isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Oke. Nah, retrograde artinya kita diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman kita yang membentuk persepsi kita akan siapa diri kita sekarang. Yang bersangkutan dengan money dan relationship atau value dan relationship, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan segala resources yang kita miliki. Nah, gue saranin untuk tidak melakukan transaksi, komitmen atau kontrak selama energi retrograde. Retrograde ini dari tanggal 19 kemarin sampai tanggal 29 Januari. Tapi setelah 29 Januari tetap kita ada di post shadow ya. Jadi di bawah bayang-bayang retrograde sampai tanggal 5 Maret. Dan lebih spesifiknya lagi, Venus konjang Pluto. Venus konjang Pluto itu artinya dia bersebelah-sebelahan ya. Plutonya juga di Capricorn soalnya. Jadi Venus lagi berdialog ya, panjang kali lebar. Sama Pluto. Pluto itu transformasi. Pluto itu tentang rumah ke-8. Ya, tentang bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu sex intimacy, bahkan power. Ya. Apakah kita terlalu ekspansif dalam berbagi, dalam kebersamaan? Ya. Terus tanggal Venus konjung Pluto itu tanggal 25 Desember, tanggal 11 Desember kemarin, dan terakhir tanggal 3 Maret. Ya. Nah, tanggal 25 Desember besok itu bersamaan dengan Saturn square Uranus. Saturn itu
energi Capricorn itu sendiri, tentang peraturan-peraturan, ya, tentang society, disiplin, dewasa, itu ya, yang sudah nggak selaras lagi dengan jati diri kita. Uranus itu keunikan dari kita sendiri, sejatinya kita siapa. Jadi yang selama ini kita yakini itu sebenarnya diri kita sendiri atau keinginan orang lain untuk kita menjadi. Oke. Langsung aja ya, gue buka. Apa yang akan terjadi pada Aquarius? Money and relationship-nya di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. 3 kartu aja please. Apa yang terjadi pada money and relationship Aqua di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn? 3 kartu aja please. Clover, Garden, Tree, Under the Deck, Kompas. Alam bawah sadar kalian itu bicara tentang kemana arahnya. Spiritual kah? Perubahan yang kalian inginkan? Yang jelas untuk bisa menghadapi itu semua, kalian diminta untuk menghadapi yin and yang, terang dan gelap dalam diri kalian sendiri. Arahnya kemana? Jantung bacaan kalian, Garden, sesuatu yang perlu dirayakan, dan ini tentang kehidupan sosial kalian. Jadi bagaimana, mungkin kalian saatnya tebar pesona. Yang jelas di sini ada harapan, ya, ada keberuntungan untuk Aqua. Ya. Tapi kalian diminta hati-hati dengan pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya mengikat, karma, ya, memori, histori, ya, retrograde. Jadi akan ada energi-energi lama yang kembali. Karena retrograde dia membawa kembali energi-energi lama, mungkin yang masih belum kelar, ya, masih belum selesai, yang kalian harus selesaikan. Jadi ada hal-hal yang mungkin peluang atau kesempatan, atau itu cobaan atau godaan, whatever, ujian gitu ya. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya berdasarkan persepsi kita masing-masing. Oke, Aqua. Dan itu yang menentukan arah kemana kalian sendiri. Oke, langsung ke tarot. Ya, gue akan buka Celtic Cross dengan Light News. Apa yang Aqua perlu ketahui tentang money and relationship-nya di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Capricorn di rumah ke-12 kalian ya. Three of Cups. Teralala. Obstacles atau tantangan kalian adalah Ten of Swords. Fondasi King of Cups. Yang sudah lewat kembali. King of Cups nya kembali. Yang sudah lewat Five of Wands. Benak dan fokus kalian Ace of Swords. Near future High Priestess. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Nine of Cups. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian Page of Swords. Hope and Fear, Two of Swords.
Outcome, Eight of Wands. Under the deck, Page of Pentacles. Keadaan kalian, situasi kalian sendiri sekarang ini, Three of Cups. Mungkin kalian akan menghadapi reuni-reuni, ya, hangout, party-party, atau ada energi orang ketiga, pihak ketiga yang akan tampil di sini. Energi Cancer. Energi Cancer buat kalian itu ada di sehari-harian kalian. Mungkin ini juga tentang bagaimana kalian di dalam kebiasaan kalian, ya, kebiasaan kalian sehari-hari, bagaimana kalian melayani orang lain, ya. Mungkin kalian juga mencoba untuk mengekspan, ya. Tapi ini lebih ke emosional sifatnya karena Cups, ya. Kalau kalian suka, ya, ini having fun sih, kumpul-kumpul, having fun, hangout gitu, ya, minum-minum, atau ya ada yang berurusan dengan pihak ketiga. Untuk tantangan atau challenge kalian, Ten of Swords, energi Gemini, ya. Kalian diminta untuk istilahnya, Ten of Swords itu adalah pembunuhan karakter kalian yang sudah tidak lagi sesuai dengan kalian untuk lahir kembali, untuk menjadi orang yang baru, ya, untuk membangun persona yang baru. Kan kita baru aja ngelewatin full moon, purnama di Gemini, ya. Yang mana tentang kreativitas kalian, mungkin tentang anak-anak, mungkin tentang masa kecil kalian, tentang sifat kekanak-kanakannya kalian, atau bahkan tentang romance dan love affair sendiri yang kalian harus akhiri. Fondasi kalian King of Cups kebalik. Ini King of Cups itu sangat bijak, sangat nggak banyak katanya. Dia tidak mudah untuk menampilkan emosionalnya kalau dia tegak, ya. Tapi ini kebalik, artinya ada manipulasi emosional, manipulated secara emosional. Karena kalau udah reverse, kalau udah kebalik, energi Pisces. Mungkin tentang self worth kalian sendiri, bagaimana kalian melihat nilai dari kemampuan kalian, resources yang kalian miliki, ya, kalian bisa memanipulasi emosional orang lain, atau orang lain melakukan itu ke kalian. Yang sudah lewat, yang sudah berlaku, Five of, yang sudah lewat, yang sudah terjadi, Five of Wands, konflik batin, energi Leo. Konflik batin dari dalam diri kalian sendiri, ya. Relationship, ya, ini energi Leo. Jadi di rumah ketujuh kalian, yaitu relationship kalian sendiri, kalian punya konflik batin, ya. Bagaimana kalian, konflik batin itu ada maksudnya konflik dengan siapapun pasangan, siapapun partner kalian, entah itu dalam bisnis atau apapun, itu berangkat dari diri kalian sendiri, relationship dengan diri kalian sendiri, ya. Ada hal yang kalian belum bisa akui, terima. Untuk benak dan fokus kalian ada Ace of Swords. Kalian akan mengambil keputusan dan kalian akan komunikasikan, ya. Kalian akan dapat pencerahan dan komunikasikan. Near future, High Priestess, energinya Pisces lagi. Kalian ini ada sesuatu yang sifatnya misterius, sifatnya misteri, ya. Intuitif. Kalian sangat intuitif dalam menilai segala hal, ya. Kalian sangat intuitif. Kalian tahu aja gitu. Secara intuitif kalian tahu.
nalarnya gimana, tahu dari mana, bagaimana, gimananya, narasinya, mungkin kalian nggak bisa menjelaskan. Jadi ada silence ya di situ tentang apa yang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Kalian tidak mengungkapkan, entah itu penghasilan kalian, apa yang kalian miliki, kalian tidak ungkapkan. Kalian hanya diam dan dalam menilai segala hal kalian hanya diam. Kalian tidak ungkapkan. Ini juga tentang adanya rahasia ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Nine of Cups, energi Pisces. Kalian cukup merasa bahagia dengan apapun yang kalian miliki. Tapi Nine of Cups ini buat gue juga energi, artinya juga entertainment card. Kalian hanya mencoba untuk menyenangkan diri kalian dengan apapun yang kalian rasa kalian miliki. Karena escapism, pelarian. Untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, Page of Swords. Kalian mencoba mengumpulkan data, kalian mencoba mencermati, mempelajari situasi, kondisi seseorang ya. Ini juga spying card ya, mata-matain, mempelajari segala hal yang memang kalian belum merasa cukup untuk tahu ya. Jadi kalian mencoba untuk melakukan riset. Hope and fear, kalian dapat Two of Swords, energi Libra. Kalian belum bisa, harapan kalian adalah untuk mengambil keputusan, tapi kalian belum bisa mengambil keputusan karena menurut kalian belum cukup data atau resources, informasi untuk mengambil keputusan. Entah itu untuk travel, entah itu relokasi, entah itu untuk sekolah lagi, entah itu ya untuk melampaui batas-batas kalian sendiri ya. Karena kalian masih punya kekhawatiran, karena ini juga fear-nya kalian, jadi kalian diam. Kalian lebih memilih diam daripada mengutarakan apapun yang kalian inginkan, sehingga seakan-akan kalian seperti tidak punya arah atau tidak punya pilihan gitu. Untuk masalah money and relationship ya, entah itu bisnis, banyak pengalaman atau energi-energi yang lama akan hadir di saat Venus retrograde ya. Entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, bahkan juga romance ya. Outcome, Eight of Wands, energi Sagittarius, Mars di Sagittarius. Kalian menginginkan progress, movements. Ini masalah pertemanan, network ya. Kalian ingin mengembangkan network kalian sendiri, karena kalian ingin menciptakan progres itu. Mars di kalian ke trigger, kalian apa sih namanya, ke trigger tuh ya, ke trigger deh, gua nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalian punya semangat untuk memulai sesuatu ya, dengan teman-teman, dengan network, membangun network itu sendiri ya. Bahkan membangun aspirasi orang-orang sekitar kalian untuk melakukan hal, mencapai tujuan yang sama gitu ya. Alam bawah sadar kalian, Page of Pentacles. Kalian siap mempelajari, menambah, memperluas wawasan dan keterampilan kalian untuk merealisasikan apapun yang kalian impikan itu menjadi nyata. Oke. Termasuk relationship. Oke. Kalian akan minta pengakuan ya.
kalian akan meminta pengakuan untuk, ya mungkin beberapa dari kalian ingin upgrade ya, menuju ke komitmen ya, pernikahan kah ya, karena di bawahnya ada energi ini Leo, Six of Wands, pengakuan. Apa petunjuk dari semesta untuk money and relationship Aqua? Never ending story. Under the deck, TikTok, TikTok, TikTok. Waktu. Saturn. Di mana? Di Aquarius, ya kan? Bagaimana kalian ingin tampil? Self image, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, ya. Mungkin kalian seakan-akan dikejar-kejar oleh waktu, tapi nggak ada yang ngejar-ngejar kalian, kecuali keinginan kalian sendiri akan progres itu sendiri. Oke. Sedangkan waktu itu sendiri hanya bisa kita conquer, kita kuasai dengan kesadaran kita sendiri akan apapun situasi kita. Dengan pemahaman-pemahaman yang lebih tepatnya itu selaras dengan jati diri kita sendiri, dan realitas akan menyesuaikan. Oke. Nah, di sini ini kan karena bawah sadar kalian. Never ending story. Kalian ngumpetin itu loh hatinya, lihat deh gambarnya. Hatinya kalian jaga, kalian protect. Mungkin kalian nggak mau terluka. Padahal semakin kita melukai, kita semakin membuka hati kita. Mungkin kalian masih trauma akan cerita-cerita yang lalu, sehingga kalian menghindari energi-energi yang serupa. Padahal di situ ujiannya Saturn, batasan-batasan kita sendiri. Nah, untuk kita lampaui, karena di dalam trauma itu ada obat, ya kan? Oke, segitu aja, semoga resonate dan berguna ya. Untuk yang merayakan selamat hari Natal dan selamat tahun baru untuk semua. Berhubung gak ada liburan, ya kan, gua gak akan ngomong happy holiday. Oke.